Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua. Baiklah, kita akan melanjutkan materi pendidikan agama Islam tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah kurikulum 2013 semester 1 kelas 6 SD. Kompetensi dasar 3.7, memahami hikmah zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Pelajaran yang keempat, ayo membayar zakat. Sub pembelajaran kedua, macam-macam zakat. Sebelum kita jelaskan macam-macam zakat, terlebih dahulu silakan tekan subscribe berwarna merah di bawah video ini, kemudian tekan like dan bunyikan loncengnya agar kami lebih semangat lagi menciptakan media-media pembelajaran kelas 6 SD. Yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih. Mari kita awali pelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan membaca doa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya arhamar rahimin. Nah, tujuan pembelajaran setelah mendengarkan penjelasan materi tentang macam-macam zakat melalui video YouTube atau membaca teks atau mengamati gambar, siswa dapat: 1. Peserta dapat menunaikan kewajiban berzakat sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Yang kedua, peserta didik dapat memahami hikmah zakat sebagai implementasi dari rukun Islam. Pada pelajaran ini yang akan dijelaskan yaitu macam-macam zakat. Macam-macam zakat, mengeluarkan zakat fitrah adalah wajib bagi umat Islam yang mampu. Macam zakat yang pertama adalah zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat wajib yang harus dikeluarkan setiap individu yang memiliki kelebihan makanan di bulan Ramadan. Zakat fitrah berupa beras atau bahan makanan pokok lainnya. Ukuran zakat fitrah sebesar 2,5 kg beras atau 3,5 liter, sama dengan 2,7 kg beras. Jika dibulatkan menjadi 3 kg beras tiap orang menurut MUI, Majelis Ulama Indonesia. Contoh, Pak Amir memiliki keluarga terdiri dari istri, 1 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Berapa zakat fitrah yang harus dikeluarkan oleh Pak Amir? Jawabannya, caranya jumlah keluarga yaitu Pak Amir, 1 orang istri, 1 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan menjadi 5 orang, dikalikan dengan zakat per orang
2,5 kilogram. Jadi 5 dikali 2,5 kilogram sama dengan 12,5 kilogram beras. Nah, inilah yang akan dikeluarkan oleh Pak Amir zakatnya untuk keluarganya. Ada pertanyaan, bolehkah membayar zakat fitrah dalam bentuk uang? Nah, ini penjelasan 4 mazhab. Yang pertama, mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali sepakat bahwa zakat fitrah tidak boleh diberikan kepada penerima zakat dalam bentuk uang. Mereka berpegang pada hadis riwayat Abu Sa'id, pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kami mengeluarkan zakat fitrah sebanyak 1 sak makanan, dan pada waktu itu makanan kami berupa kurma, gandum atau anggur dan keju. Hadis riwayat Muslim, hadis nomor 985. Pada hadis di atas, para sahabat dan Nabi tidak mengeluarkan zakat fitrah kecuali dalam bentuk makanan. Kebiasaan mereka dalam mengeluarkan zakat fitrah dengan cara demikian merupakan dalil yang kuat bahwa harta yang wajib dikeluarkan dalam zakat fitrah harus berupa bahan makanan. Nah, jadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka mengeluarkan zakat fitrah merupakan makanan pokok. Nah, kalau dulu makanan pokok mereka adalah kurma, gandum, keju dan sebagainya, maka mengeluarkan zakat dengan keju, gandum. Nah, sementara kita makanan pokok kita adalah beras, maka zakat makanan kita adalah zakat beras yang harus kita dikeluarkan. Nah, ini menurut mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Jadi mereka sepakat bahwa zakat fitrah itu harus berupa makanan pokok. Menurut mazhab Hanafi, zakat fitrah boleh dibayarkan dalam bentuk uang. Mereka berpedoman pada firman Allah di dalam surah Ali Imran ayat 92. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Nah, pada ayat tersebut Allah memerintahkan kita untuk menafkahkan sebahagian harta yang kita cintai. Harta yang paling dicintai pada masa Rasulullah berupa makanan, sedangkan harta yang paling dicintai pada masa sekarang ini adalah uang. Oleh karena itu, menunaikan zakat fitrah dalam bentuk uang diperbolehkan. Ini menurut mazhab Hanafi. Mereka berpegangan teguh dengan dalil Al-Quran surah Ali Imran ayat 92. Jadi boleh, menurut Imam Hanafi, boleh mengeluarkan zakat fitrah itu dengan uang.
Karena uang pada zaman sekarang ini adalah merupakan harta yang paling dicintai. Di zaman Rasulullah dulu, harta yang paling dicintai adalah makanan. Maka mereka mengeluarkan zakat dengan makanan. Nah, sementara kita sekarang ini, harta yang paling kita cintai adalah uang. Nah, maka kata Imam Hanafi, boleh membayar zakat fitrah dengan uang. Jadi dikonfirmasikan zakat fitrah itu dijadikan menjadi uang untuk dibayarkan zakatnya. Contoh, jika kita membayar zakat fitrah dengan uang, contohnya zakat fitrah dengan uang. Cara mencarinya, jika harga 1 kilogram beras seharga Rp12.000, maka tinggal dikalikan 2,5 kilogram. Jadi Rp12.000 dikali 2,5 kilogram sama dengan 30.000. Sehingga zakat fitrah satu orangnya yang harus dibayarkan jumlahnya adalah Rp30.000. Ini untuk satu orang mengeluarkan zakat fitrah. Nah, bagaimana dengan kita? Kita mengeluarkan zakat fitrah dengan makanan pokok atau uang? Nah, kalau Bapak, saya mengeluarkan zakat fitrah itu dengan makanan pokok. Jadi kalau kita ingin mengeluarkan zakat fitrah dengan uang, boleh-boleh saja, ya, sesuai dengan mazhab Hanafi. Nah, kalau kita membayar zakat dengan uang, jadi cara mencarinya, contohnya, jika harga satu berasnya adalah Rp12.000, maka tinggal dikalikan dengan jumlah zakat per orangnya, yaitu 2,5 kilogram. Jadi 12 dikali 2,5 kilogram sama dengan 30.000. Jadi zakat fitrah seseorang yang harus dibayarkan di bulan Ramadan adalah jika dengan uang sebesar Rp30.000. Jadi dikonfirmasikan dengan harga beras. Apa saja syarat-syarat zakat fitrah? Sebelum mengeluarkan zakat fitrah, ada baiknya kita ketahui terlebih dahulu syarat-syarat wajib zakat fitrah. Pertama, beragama Islam. Laki-laki dan perempuan sejak usia bayi, anak-anak atau usia lanjut. Nah, ini syarat pertama. Yang kedua, lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadan. Jadi jika seorang ibu melahirkan bayinya sebelum matahari terbenam pada hari penghabisan Ramadan, maka dia wajib anak tersebut dikeluarkan zakat fitrahnya. Yang ketiga, mempunyai harta yang lebih daripada kebutuhannya sehari-hari untuk dirinya dan orang-orang yang di bawah tanggungannya pada hari raya dan malam di bulan Ramadan. Nah, ada juga syarat tidak wajib zakat fitrah. Pertama, orang yang meninggal sebelum terbenam matahari pada akhir Ramadan. Jadi, jika seseorang meninggal dunia sebelum terbenam matahari pada akhir Ramadan, maka dia tidak wajib
dikeluarkan zakatnya. Kedua, anak yang lahir selepas terbenam matahari pada akhir Ramadan. Jadi apabila seorang ibu melahirkan setelah terbenam matahari pada akhir Ramadan, maka bayi tersebut tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Yang ketiga, orang yang baru memeluk agama Islam sesudah matahari terbenam pada akhir Ramadan. Kalau ada orang yang baru mu'alaf masuk Islam sesudah matahari terbenam, maka dia tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Yang keempat, tanggungan istri yang baru saja dinikahi selepas matahari terbenam pada akhir Ramadan. Maksudnya, jika ada seorang laki-laki menikahi perempuan setelah terbenamnya matahari di akhir Ramadan, maka seorang suami tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi istrinya. Nah, inilah yang harus kita pahami, syarat-syarat mengeluarkan zakat fitrah dan syarat tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-harinya. Waktu-waktu terbaik membayar zakat fitrah menurut pendapat para ulama. Waktu terbaik, waktu-waktu membayarkan zakat fitrah itu, yang pertama, waktu mubah, yaitu membayar zakat diperbolehkan dari awal bulan Ramadan sampai akhir penghabisan Ramadan. Nah, dibolehkan mulai dari 1 Ramadan langsung kita bayarkan zakatnya, boleh. Nah, ini diperbolehkan. Yang kedua, waktu wajib. Nah, kapan waktu wajibnya? Membayar zakat ketika matahari mulai terbenam di akhir Ramadan. Yang ketiga, waktu sunnah, yaitu membayar zakat ketika sesudah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri. Sunnah. Yang keempat, waktu makruh, membayar zakat sesudah Idul Fitri dan sebelum terbenamnya matahari pada hari raya. Makruh. Yang kelima, haram, yaitu membayar zakat sesudah terbenamnya matahari pada hari raya. Nah, inilah waktu-waktu terbaik membayar zakat fitrah menurut pendapat para ulama. Nah, macam-macam zakat yang kedua adalah zakat mal. Apa itu zakat mal? Zakat mal atau disebut zakat harta adalah zakat wajib yang harus dikeluarkan oleh seseorang yang memiliki harta kekayaan apabila telah mencapai nisab. Nisab artinya lama waktu sesuatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu. Zakat mal atau zakat harta
berupa harta yang dimiliki seseorang. Ukuran zakat mal atau zakat harta sebesar 2,5% dari jumlah harta yang dimiliki seseorang. Contoh, jika seseorang memiliki emas simpanan seberat 85 gram, telah cukup 1 tahun lamanya tersimpan, maka cara mencari zakatnya adalah lihat harga emas 1 gramnya. Umpamanya kita memiliki emas simpanan sudah 1 tahun disimpan, maka kita wajib mengeluarkan zakatnya. Berapa zakatnya? 2,5%. Nah, bagaimana mencarinya? 85 gram emas kita cari berapa harga emas sekarang 1 gramnya. Nah, contoh, jika harga emas 1 gramnya 500.000 rupiah, maka nilainya adalah 85 gram emas yang kita simpan tadi dikalikan 500.000 per gramnya sama dengan 42.500.000. Selama 1 tahun dia sudah kena zakat 2,5%. Nah, jadi kita emas ini tadi kita konfirmasikan menjadi berapa harga emas 1 gramnya. Nah, dapatlah 42.500. Bagi siapa yang sudah menyimpan uang sebesar 42.500, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Umpamanya 1 Januari 2020, pas 1 Januari 2021 uang kita di bank sudah 42.500, maka kita wajib mengeluarkan zakat harta kita tersebut 2,5%. Nah, bagaimana cara mencarinya? 42.500 dibagi 12 bulan menjadi 3.600.000. Nah, inilah zakatnya, 3.600.000. Nah, 3.600.000 ini kita bulatkan saja menjadi 4 juta. Jika penghasilan kita 1 bulan 4 juta, zakatnya 100.000 rupiah. Kalau kita ingin per bulan, jika penghasilan kita 1 bulan 10 juta, zakatnya 250.000 rupiah. Zakat mal atau zakat harta bertujuan untuk membersihkan harta yang dimiliki seseorang, karena di dalam harta itu ada hak fakir miskin. Inilah tata cara mengeluarkan zakat mal. Mudah-mudahan kita memahami cara mengeluarkan zakat mal tersebut. Syarat-syarat wajib zakat mal. Pertama, pemilik harta itu adalah orang Islam. Nah, jadi beragama Islam terlebih dahulu. Jadi siapa yang beragama Islam wajib mengeluarkan zakatnya. Yang bukan non-Islam, yang bukan orang Islam tidak wajib mengeluarkan zakat. Yang kedua,
pemilik harta telah balik dan berakal atau tidak gila. Artinya yang memiliki harta tersebut memang sudah masuk akil balik. Ya. Yang ketiga, harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Jadi, harta yang dizakati itu memang termasuk di dalam hukum syar'inya benda-benda atau harta-harta yang wajib dizakati. Karena tidak semua harta yang kita miliki itu harus dizakati. Contoh seperti piring, lemari, ya, kulkas, itu tidak termasuk benda-benda yang wajib dizakati. Nah, nanti kita jelaskan jenis-jenis apa saja yang wajib kita keluarkan zakatnya. Kemudian yang keempat, harta tersebut telah mencapai 1 tahun. Jadi wajibnya zakat harta itu adalah jika sudah 1 tahun lamanya, ketika sudah mencapai nisabnya 42.500.000 tadi, sama dengan 85 kg emas, jika dikonvertikan menjadi uang, yaitu sekitar 42.500.000, berarti kita wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Yang kelima, harta tersebut milik sendiri, jadi bukan milik orang lain. Kalau milik orang lain, kita tidak bisa mengeluarkan zakatnya, memang milik kita. Jenis harta benda yang dinilai layak dan dizakati secara syar'i. Nah, ini jenis-jenis harta yang kita sampaikan tadi yang wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi tidak semua harta benda kita itu harus kita keluarkan zakatnya, seperti lemari, piring-piring, kulkas, TV. Nah, itu kan harta juga, tapi dia tidak termasuk harta yang wajib dizakati. Nah, apa saja harta yang wajib dizakati? Yang pertama, emas. Jadi kalau kita memiliki emas beratnya 85 kg, ya, maka sudah 1 tahun di tangan kita, kita wajib mengeluarkan zakatnya. Kemudian perak, kita memiliki perak, apakah itu hasil seperti pemain bulu tangkis ketika juara dapat emas. Nah, berapa beratnya emasnya itu? Nah, kalau lebih dari 85 kg emas, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya kalau sudah 1 tahun lamanya. Nah, perak begitu juga. Kemudian yang ketiga, tabungan. Jadi kalau kita memiliki uang di bank, maka jika uang kita itu 1 Januari 2020 kita membuka bank, membuka rekening, memasukkan uang di dalamnya, kemudian 1 Januari 2021 uang kita sudah mencapai sekitar 85 kg emas, jika diuangkan menjadi 42.500.000, maka kita wajib mengeluarkan zakatnya. Yang keempat adalah profesi. Nah, apa itu profesi? Yaitu zakat penghasilan apa saja. Nah, nanti kita jelaskan apa-apa saja yang termasuk zakat profesi itu. Kemudian yang kelima, perkebunan. Nah, ini termasuk jenis zakat yang harus dikeluarkan. Yang keenam adalah pertanian. Yang ketujuh adalah peternakan. Nah, inilah jenis harta benda yang dinilai layak dizakati secara syar'i. Nah, nanti ada lagi zakat perusahaan, zakat saham, zakat perdagangan. Nah, ini nanti penurunan daripada profesi. Nah,
Nah, harta benda yang dinilai layak dizakati secara syar'i yaitu emas, kemudian perak. Zakat emas wajib dikenakan zakat jika emas tersimpan telah mencapai atau melebihi nisabnya, yakni 85 gram, mengikuti harga buyback emas pada hari di mana zakat akan ditunaikan. Kadar zakat emas adalah 2,5%. Sementara itu, zakat perak wajib ditunaikan jika perak yang dimiliki telah mencapai atau melebihi nisabnya sebesar 595 gram. Nah, jadi perak ukurannya 595 gram. Kadar zakatnya 2,5%, sama dari perak yang dimiliki. Berikut cara menghitung zakat emas atau perak. 2,5% dikali jumlah emas atau perak yang tersimpan selama 1 tahun. Contoh, Bapak Pulan memiliki emas yang tersimpan sebanyak 100 gram. Sudah melebihi nisab. Nisabnya cuma 85, sementara dia memiliki 100 gram. Berarti sudah melebihi. Maka emasnya sudah wajib untuk dizakatkan. Jika ingin menunaikan zakat emas dengan uang, maka emas tersebut perlu dikonversikan dulu nilainya dengan harga-harga emas saat hendak ingin menunaikan zakatnya. Misalnya 800.000 per gram. Umpamanya 1 gramnya emas itu 800 umpamanya saat sekarang ini. Maka cara mencarinya 100 gram emas tadi ya nilainya 80 juta. Nah, jadi kalau dikonfirmasikan uang emas si Pulan tadi 100 gram emas ini kalau dikonversikan menjadi uang menjadi 80 juta. Nah, zakat emas yang perlu Bapak Pulan tunaikan adalah 2,5% dikali 80 juta rupiah sama dengan 2 juta. Nah, inilah zakat yang harus dikeluarkan oleh Bapak Pulan tadi. Nah, beginilah cara mencarinya. Yang ketiga, tabungan. Zakat tabungan, jika tabungan saudara setelah nilainya setara dengan 85 gram emas, kalau nilai emas 1 gram hari ini umpamanya turun menjadi 362.000 rupiah, maka dikalikan dengan 85 gram berarti tabungan yang sudah mencapai 30 juta 770.000 harus mengeluarkan zakatnya 2,5%. Nah, cara mencari zakatnya hitungannya 2,5% dikali 30.770 sama dengan 769.250 rupiah. Berarti zakatnya adalah 769.250 rupiah. Bila tabungan saudara sebesar 37 juta, berarti telah wajib zakat karena sudah lebih dari nisab zakat 85 gram emas. Zakatnya 2,5% dari 37 juta sama dengan 925.000 rupiah. Inilah zakatnya kalau kita memiliki uang ini di tabungan. Berarti zakat yang kita keluarkan 2,5% menjadi ini. Inilah zakat yang harus kita keluarkan.
dari zakat tabungan kita di bank. Nah, yang keempat, zakat profesi atau penghasilan. Nah, apa saja profesi? Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjelaskan penghasilan yang dimaksud adalah setiap pendapatan seperti gaji. Nah, ini profesi seorang guru. Guru adalah sebuah profesi namanya. Dia menghasilkan gaji. Atau honorarium ya, atau upah pekerja. Nah, ini profesi juga. Jasa dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai, karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Nah, inilah yang disebut dengan profesi tadi atau penghasilan. Maka mereka wajib mengeluarkan zakatnya. Nisab zakat profesi atau penghasilan setara dengan nilai dari 85 gram emas. Kadar zakatnya 2,5%. Haulnya, lamanya selama 1 tahun dikumpulkan. Nah, cara menghitung zakat profesi atau penghasilan, 2,5% dikali jumlah penghasilan dalam 1 bulannya. Contoh, jika harga emas pada hari ini sebesar 800.000 per gram, maka nisab zakat penghasilan dalam 1 tahun adalah 68 juta rupiah. Penghasilan bapak bulan sebesar 10 juta per bulan. 10 juta per bulan atau 120 juta dalam 1 tahunnya. Artinya penghasilan bapak bulan sudah wajib zakat. Maka zakat bapak bulan adalah 250.000 rupiah per bulannya. Nah, inilah cara mencari zakat profesi, zakat seorang guru, zakat seorang pekerja, zakat seorang pengacara, zakat seorang pejabat ketika penghasilan mereka dalam 1 tahunnya sudah mencapai 85 gram emas. Lalu kita konfirmasikan dengan harga emas hari ini. Kalau sudah 68, umpamanya 800 per gram hari ini. Nah, uangnya sekitar 68 juta. Jadi setiap sudah mencapai 68 juta, kita wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Lebih dari itu, tetap dikalikan 2,5%. Berapa kali kita harus mengeluarkannya? Ya harus tiap tahun. Kalau uang kita masih di atas 68, tahun berikutnya 68, kita tetap mengeluarkan zakatnya. Tahun berikutnya masih 68, kita tetap membayarkan zakat. Nah, kalau tidak sampai, berkurang, minus, turun. Nah, maka ada lagi cara penghitungannya. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut pertemuan berikutnya. Nah, kemudian zakat perkebunan dan pertanian. Kadar zakatnya, zakat perkebunan dan pertanian kadarnya 5% jika menggunakan irigasi pengeluaran biaya. Jadi kalau kita pakai alat teknologi, maka kita mengeluarkan zakatnya 5%. Kalau kita tidak menggunakan alat teknologi, tidak pakai irigasi,
cuman hanya menggunakan air hujan, tidak menggunakan mesin, nah zakatnya adalah 10%. Cara menghitung zakat pertanian, contoh, Bapak Alan adalah seorang petani. Ia memiliki sawah yang luas 2 hektar dan ia tanami padi. Selama pemeliharaan ia mengeluarkan biaya sebanyak 5 juta. Ketika panen hasil sebanyak 10 ton beras, berapakah zakat hasil tani yang harus dikeluarkannya? Nah, jawabannya, ketentuan zakat hasil tani nisabnya 653 kilogram beras. Tarif zakatnya 5%. Waktunya ketika panen. Jadi zakatnya hasil panen 10 ton sama dengan 10.000 kilogram, melebihi nisab. 10.000 kilogram dikali 5% sama dengan 500 kilogram jika dirupiahkan. Jika harga jual beras adalah 10.000 rupiah, maka 10.000 kilogram dikali 10.000 sama dengan 100 juta. 100 juta dikali 5% sama dengan 5 juta, maka zakatnya adalah 500 kg beras atau dikonversikan menjadi uang sekitar 5 juta rupiah sekali panen. Zakat hasil pertanian selain padi atau hasil kebun, di antara para petani ada yang menanami lahannya tidak dengan padi tetapi dengan yang lain, misalnya durian, mangga, duku, cengkeh, kelapa, jeruk, dan lain-lainnya. Atau orang biasa menyebutnya dengan perkebunan. Nisab zakatnya juga senilai dengan 653 kg beras. Dibayarkan ketika panen sebesar 5%. Jadi tetap kita hitung berapa penghasilan dari perkebunan kita tersebut. Nah, ini penurunan ya dari perkebunan dan pertanian. Zakat peternakan. Nah, peternakan apa saja yang harus dikeluarkan zakatnya? Nah, ini dia. Cuman ada pertama unta. Unta ya nilainya 5 ekor 5 ekor. Jadi apabila unta kita ada 5 ekor, sudah 1 tahun ini 5 ekor. 1 Januari 2019 sampai dengan 1 Januari 2020 kita sudah memiliki unta sebanyak 5 ekor. Maka kita wajib mengeluarkan zakatnya 1 ekor kambing umur 2 tahun lebih. Yang kedua, zakat sapi atau kerbau. Jika 1 Januari 2020 sampai 1 Januari 2021 sapi atau kerbau kita mencapai 30 ekor, maka kita wajib mengeluarkan zakatnya. Zakatnya berapa? 1 ekor anak sapi umur 2 tahun lebih. Zakat kambing. Jika 1 Januari 2020 sampai 1 Januari 2021 kambing kita 40 ekor, kita wajib mengeluarkan zakat karena sudah 1 tahun. Berapa zakatnya? 1 ekor kambing betina umur 2 tahun. Nah, kenapa kita harus berzakat? Karena sesuai dengan perintah dari ajaran agama kita di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahharuhum wa tuzakkihim biha. Artinya,
ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Kemudian di dalam hadis Rasulullah, hassunu amwalakum bizzakah, artinya bentengilah dan suburkanlah hartamu itu dengan zakat. Jadi ada nanti hikmah membayar zakat. Ini kita akan lebih dalam membahas kenapa kok dengan berzakat kita akan menyuburkan, tambah subur harta kita. Nanti di hikmah zakat akan kita jelaskan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Inilah materi kita tentang macam-macam zakat, yaitu ada 2, zakat fitrah dan zakat mal. Dan bagaimana cara penerapannya sudah kita jelaskan tadi. Dan tugas Anda adalah merangkum, mencatat materi macam-macam zakat yang sudah kita jelaskan tadi, kemudian dipoto, kemudian dikirimkan melalui Facebook atau WhatsApp kepada gurumu untuk dinilai. Sebelum Bapak akhiri, yang belum subscribe di bawah video ini berwarna merah, silahkan subscribe, tekan like dan bunyi loncengnya agar kami lebih semangat lagi. Terima kasih, banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.